Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas untuk UTS, yang mana ini adalah tugas dari praktikum rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya, ini adalah judul dari kami, yaitu Sistem Informasi Penyewaan Kendaraan Bermotor Berbasis Website. Ini adalah kelompok-kelompok kami. Oke, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang di bab 1, yaitu pendahuluan, yaitu tentang pernyataan masalah. Yang mana kita ketahui, pada saat ini banyak sekali orang yang suka bepergian keluar kota. Namun, bukan dengan kendaraan pribadi, tapi dengan kendaraan umum. Yang mana kemudian, saat sudah berada di suatu kota yang mereka tuju, kebanyakan dari mereka itu ingin melakukan perjalanan mengelilingi kota tersebut dengan suatu kendaraan, khususnya kendaraan bermotor. Nah, maka dari itu, mereka itu membutuhkan tempat penyewaan kendaraan bermotor. Namun, terkadang banyak dari mereka yang lupa untuk melakukan booking kendaraan dari jauh-jauh hari. Jadi mereka bisa saja kehabisan kendaraan pada suatu tempat penyewaan kendaraan. Nah, mereka itu diharuskan mencari tempat penyewaan dari media sosial seperti Instagram, Facebook. Tapi itu kan membuat sulit. Nah, dikarenakan mereka harus lebih dahulu mencari tempat penyewaan. Setelah itu, mereka harus menyimpan nomor telepon dari satu persatu penyewa agar dapat menghubungi tempat penyewaan tersebut. Tapi masalahnya, ada kemungkinan bahwa stok kendaraan yang bermotor itu bisa saja tidak ada. Jadi, kita dibutuhkanlah suatu media yang mana di dalamnya itu terdapat berbagai macam rekomendasi tempat penyewaan kendaraan bermotor di kota tersebut. Untuk itu, dari ide ini muncullah ide pembuatan website sistem informasi penyewaan kendaraan bermotor ini. Jadi dengan adanya website ini, kami harap dapat mempermudah orang-orang yang ingin menyewa kendaraan bermotor dengan menemukan tempat-tempat penyewaan kendaraan yang mana tujuannya dari website ini adalah mempermudah orang-orang tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke lingkungan implementasi. Nah, pengimplementasian website ini dapat digunakan pada lingkungan umum yang mana mencakup berbagai daerah di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Contohnya yaitu Jakarta, Surabaya, mungkin Malang, dan kota-kota besar lainnya. Dan untuk website ini, kita lebih tujukan untuk para traveler, dan mungkin saja untuk para pekerja yang berada di luar kota. Selanjutnya, ada larangan-larangan. Dalam website ini, tidak ada larangan-larangan yang memberatkan pihak penyewa ataupun orang yang ingin menyewa. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu saat registrasi akun, customer diwajibkan mengisi data dengan dokumen asli, yaitu KTP, juga beserta foto KTP tersebut. Tujuannya agar mengurangi kemungkinan penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu adalah batasan masalah. Nah, batasan masalah pada website ini yaitu informasi penyewaan yang tersedia hanya berupa penyewaan kendaraan bermotor. Untuk jenis kendaraan bermotor lainnya, website ini belum menyediakan tentang informasi penyewaannya. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini mengenai ringkasan dan rekomendasi manajemen. Yaitu yang pertama ada penemuan-penemuan penting. Pada website ini terdapat fungsi rekomendasi, yang mana fungsinya ini untuk merekomendasikan tempat kepada orang yang ingin menyewa kendaraan. Lalu nanti ada filter di dalamnya untuk tiap kota yang ingin kita cari tempat penyewaannya. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi. Website ini sangat direkomendasikan kepada para pemilik usaha penyewaan kendaraan bermotor. Karena di dalam website ini kita dapat mempermudah menemukan orang-orang yang ingin menyewa kendaraannya. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh. Sistem ini sangat berpengaruh bagi para pemilik usaha penyewaan kendaraan dan mungkin orang-orang yang ingin menyewakan kendaraannya. Yang mana dalam penerapan ini dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu dari pihak penyewa maupun pihak orang yang ingin menyewakan kendaraannya. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga. Bab 3 ini menjelaskan tentang alternatif-alternatif yang ada. Yang pertama itu konfigurasi sistem alternatif. Dalam penggunaan sistem pada website ini, orang-orang yang ingin menyewa kendaraan diharuskan melakukan registrasi akun agar akunnya itu dapat diaktifkan.
Registrasi awal pada website ini, yaitu calon member, diharuskan mengisi data diri mereka pada form yang sudah disediakan. Setelah adanya validasi dari admin, baru member itu dapat menyewa kendaraan dari website ini. Nah, registrasi awal tersebut adalah hal yang wajib dilakukan oleh calon member, karena itu dilakukan agar admin dan pihak penyewa dapat mengetahui beberapa data tentang calon penyewanya. Selanjutnya kita masuk ke kriteria yang digunakan oleh pemilihan pendekatan akhir. Yang pertama, ada orang-orang yang membutuhkan media untuk melakukan penyewaan kendaraan. Lalu yang kedua, ada para pemilik usaha penyewaan yang ingin mendapatkan customer lebih banyak. Selanjutnya, admin yang akan melakukan konfirmasi akun customer. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, di mana bab 4 ini berisi deskripsi sistem. Pada deskripsi sistem ini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem ini mencakup berbagai aspek dari penyewaan kendaraan bermotor. Dan yang selanjutnya ada diagram alur sistem, di mana diagram alur sistem ini akan berisi flowchart, use case, dan juga data flow diagram. Yang pertama kita membahas tentang flowchart prosedur 1 yaitu registrasi. Di sini ada dua pihak, yaitu calon customer dan juga admin. Pada calon customer, untuk mendaftar, customer harus berada pada halaman pendaftaran terlebih dahulu. Yang kedua, customer akan diarahkan untuk menginput data. Yang ketiga, ada untuk buat akun. Yang selanjutnya adalah validasi. Validasi ini dapat dilakukan oleh admin. Nah, ketika validasi ini valid, maka calon customer itu sudah memiliki akun. Apabila belum divalidasi oleh admin atau gagal validasi, maka customer harus input data ulang. Selanjutnya ada pada admin. Pada admin ini, kita mulai dari halaman login. Nah, pada halaman login ini, admin diarahkan untuk menginput username dan juga password. Yang selanjutnya, tekan tombol login. Apabila login sukses, admin akan diarahkan pada halaman admin. Jika tidak, admin akan diarahkan pada input username dan password lagi. Ketika sudah berada di halaman admin diharuskan untuk menginput data calon customer. Selanjutnya, apabila sudah, admin bisa logout dan validasi selesai. Selanjutnya ada flowchart prosedur 2, yaitu penyewaan. Di sini ada dua pihak, yaitu customer dan juga pihak penyewaan. Pada customer diharuskan untuk login terlebih dahulu, lalu kemudian baru bisa mencari kendaraan bermotor yang diinginkan. Yang selanjutnya ada pemilihan kendaraan bermotor. Yang selanjutnya lagi ada pengisian formulir dan menentukan durasi penyewaan. Misalkan customer ingin menyewa motor selama 2 hari. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menunggu persetujuan. Menunggu persetujuan ini adalah menunggu persetujuan dari pihak penyewaan, di mana jika disetujui akan dilanjutkan ke tahap pembayaran, jika tidak akan kembali memilih kendaraan bermotor lagi. Selanjutnya adalah setelah pembayaran akan ada penyerahan jaminan. Nah, jaminan ini bisa berupa KTP, paspor, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada penerimaan kendaraan dan berkas kendaraan oleh pihak penyewa. Nah, penerima kendaraan ini oleh customer, berkas kendaraan ini diserahkan oleh pihak penyewa yaitu berupa STNK. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pihak penyewaan, di mana pihak penyewaan ini dapat login, lalu mengupload data kendaraan mereka, yang selanjutnya menyetujui penyewaan, yang selanjutnya lagi menunggu pembayaran dari penyewa, di mana terjadi dua kemungkinan di sini. Apabila sudah dibayar oleh customer, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu penerimaan jaminan. Apabila tidak ada pembayaran dan tidak ada konfirmasi dari customer, maka
akan dilakukan pembatalan oleh pihak penyewa. Yang selanjutnya ada penyerahan kendaraan dan berkas kendaraan oleh pihak penyewa. Nah, di sini kendaraan yang akan disewa oleh customer akan diserahkan, dan juga berkas kendaraan di sini akan diserahkan juga berupa STNK. Selanjutnya adalah sewanya berlangsung. Dan kemudian kita menuju ke flowchart prosedur 3, yaitu pengembalian, di mana di sini ada dua pihak terkait, yaitu customer dan juga pihak penyewaan. Pada lembar customer, di sini ada jatuh tempo penyewaan, yang selanjutnya adalah penyerahan berkas kendaraan pada pihak penyewaan dan penerimaan jaminan, yang selanjutnya lagi ada penyerahan kendaraan kepada pihak penyewa, dan penyewaannya usai. Lalu pada lembar pihak penyewaan, ada jatuh tempo penyewaan, lalu ada penerimaan berkas kendaraan dan penyerahan jaminan member, dan selanjutnya lagi ada penerimaan kendaraan oleh pihak penyewaan, dan penyewaan usai. Oke, kita lanjut untuk use case diagramnya. Di sini, saya memiliki use case yang terdiri dari 3 aktor dan 13 tahap. Lalu, di sini, customer bisa mengakses melihat motor yang ingin disewa, melakukan registrasi akun, melakukan pemesanan sewa motor, pembatalan pesanan, mengirimkan atau mengambil motor. Nah, mengirimkan atau mengambil motor ini bisa diakses dua aktor, yaitu customer dan juga pemilik sewa. Yang dapat diakses oleh customer selanjutnya yaitu adalah melakukan pengembalian motor dan menyerahkan jaminan. Selanjutnya, untuk pemilik sewa bisa mengakses menerima pemesanan sewa, membuat data transaksi sewa, membuat data transaksi pengembalian, dan juga mengembalikan jaminan. Yang selanjutnya ada aktor ketiga, yaitu admin, yang bisa diakses yaitu adalah memanipulasi data rental kendaraan, melihat daftar user, dan mengaktifkan akun customer. Di sini ya, saya akan melanjutkan untuk data flow diagramnya. Untuk flow-nya adalah pertama-tama sebagai customer ataupun pemilik sewa harus melakukan registrasi, yang nantinya notif itu akan masuk ke admin. Notif sebagai notif registrasi pemilik sewa, notif register customer, yang nantinya akan diverifikasi oleh admin sehingga pemilik sewa dan customer bisa melakukan login. Kemudian untuk sistem penyewaannya, yaitu customer harus melakukan isi formulir penyewaan yang nantinya akan pemilik sewa akan mendapatkan notif masuk penyewaan. Kemudian pemilik sewa akan melakukan verifikasi penyewaan sehingga customer dapat melakukan pembayaran sewa dan penyerahan jaminan atau berkas-berkas. Setelah itu, pemilik sewa akan menerima notif pembayaran dan jaminan yang nantinya pemilik sewa akan melakukan penyerahan kendaraan kepada customer. Di sini, customer akan menerima kendaraan yang akan digunakan sesuai dengan durasi waktu penyewaan. Setelah durasi waktu penyewaannya selesai, customer harus mengembalikan kendaraannya kepada pemilik sewa yang nantinya akan diterima oleh pemilik sewa. Setelah pemilik sewa menerima kendaraan dari customer, kemudian pemilik sewa harus mengembalikan jaminan atau berkas-berkas kepada customer. Seperti itulah untuk data flow diagramnya. Upayakan elemen sistem. Nah, pada website ini sangat layak digunakan oleh semua orang dan juga para pemilik usaha penyewaan kendaraan yang terkait, karena dengan adanya website ini tentunya kita sudah dapat mengikuti perkembangan teknologi yang ada, yang mana memiliki manfaat positif yang dapat menguntungkan berbagai pihak. Selanjutnya ada bab 5, yaitu analisis biaya dan keuntungan. Dalam pembuatan website penyewaan kendaraan bermotor ini, kemungkinan besar mengeluarkan biaya yang cukup besar, dikarenakan dalam sistemnya memiliki kerumitan yang cukup kompleks di dalamnya, sehingga dalam membayar jasa pembuatan website ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Dari segi keuntungannya,
dirasa sangat cukup menguntungkan, dikarenakan kembali pada tujuan dari pembuatan website ini, yaitu mempermudah semua pihak, baik dari pihak penyewa maupun pihak yang ingin menyewa. Lalu, juga menghemat waktu bagi para pencari tempat penyewaan. Nah, yang selanjutnya, presentasi pada bab 6 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke bab 6. Evaluasi resiko teknis. Resiko teknis dari sistem ini kemungkinan adalah mengalami gangguan pada server atau istilahnya servernya mengalami down. Lalu juga ada kemungkinan bahwa sistemnya dapat dibobol oleh seorang hacker atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun resiko tersebut dapat diminimalisir dengan dilakukannya pengembangan lebih lanjut di dalam sistemnya untuk kedepannya. Lanjut kepada bab 7, percabangan legal. Dalam website ini akan sangat berhati-hati dalam memilih mitra, apalagi salah satunya dengan cara mempertimbangkan rekomendasi mengenai tempat sewa tersebut dari orang lain. Ulasan tentang tempat sewa tersebut dapat dilihat dari website tempat penyewaannya. Ditambah lagi ketika sebuah tempat penyewaan mendaftarkan diri sebagai mitra, admin akan mengulas secara keseluruhan data-data tentang tempat penyewaan kendaraan tersebut, mulai dari data tempat penyewaan secara umum sampai dengan data-data yang berkaitan dengan hukum. Dengan cara tersebut dapat dipastikan legalitas di setiap calon mitra website ini. Lanjut ke bab yang terakhir, yaitu bab 8, topik-topik proyek khusus lainnya. Adapun proyek khusus yang dapat ditambahkan ke dalam fitur di website ini, yaitu fitur live chat. Dalam proses pencarian tempat sewa, pemilik dari penyewaan kendaraan itu tidak selalu online 24 jam. Jadi perlu adanya fitur ini agar dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh para customer yang ingin menyewa kendaraan. Setelah online nanti, pihak penyewa dapat melihat chat dan dapat menjawab chat yang ada. Seperti itulah untuk topik-topik proyek khusus lainnya. Oke, jadi itulah semua presentasi dari kelompok kami. Kalau gitu, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.